Saya ulang ya dari pertama. Kata benda di dalam bahasa Yunani memiliki beberapa unsur, yaitu unsur jumlah, kemudian gender. Dalam gender atau kelamin ini dia akan terbagi menjadi 3, yaitu maskulin, feminin, dan neuter. Nah, untuk jumlah sendiri dia terbagi menjadi 2, yaitu jumlah tunggal dan jumlah jamak. Ya, di samping itu, kata benda juga memiliki unsur yang lain, yaitu yang disebut dengan unsur kasus. Ya, kemarin kita sudah membahas kasus itu menjelaskan tentang posisi kata benda di dalam sebuah kalimat. Jadi kasus ini memberikan penjelasan tentang posisi kata benda dalam kalimat. Yaitu kemudian dinamakan kasus, ya. Nah, di dalam kasus kata benda itu terbagi menjadi 5 kasus. Ya, nominatif itu berarti posisi kata bendanya sebagai subjek. Jadi kalau nanti kamu menemukan sebuah kata benda yang berposisi sebagai subjek di dalam kalimat, maka dia disebut nominatif. Lalu kemudian genetif. Genetif ini adalah posisi kata benda di dalam kalimat sebagai kata benda milik. Misalnya bukunya. Ya, misalnya bukunya. Nah, nya ini itu berkasus genetif. Kemudian yang berikutnya adalah datif. Untuk datif, itu kata benda berposisi di dalam kalimat sebagai objek tak langsung. Ya. Nah, biasanya di dalam penterjemahannya ditambahkan kata kepada. Ya. Kemudian kasus yang keempat yaitu kasus akusatif. Nah, untuk kasus akusatif, posisi kata benda di dalam kalimat sebagai objek langsung. Ya, ini berlawanan dengan datif ya. Kalau datif, objek tak langsung. Untuk akusatif, dia objek langsung. Lalu yang berikutnya, yaitu kasus vokatif. Nah, posisi kata benda di dalam kalimat untuk kasus vokatif ini adalah sebagai seruan. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, gitu ya. Bapak-bapak atau ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian. Nah, itu. Nah, ini artinya objek
Itu artinya vokatif ya, seruan. Jadi dari sini kita bisa lihat ada 5 kasus dalam kata benda. Nominatif, dia sebagai subjek kalimat. Genetif, dia sebagai kata benda milik. Datif, ya sebagai objek tak langsung. Akusatif, sebagai objek langsung. Dan vokatif, sebagai seruan. Nah, kalau kita membuat diagram tata bahasanya sebagai contoh sederhana, kita menuliskan kalimat ibu menanak nasi. Nah, di sini kita lihat bahwa ibu dia posisi di dalam kalimat ini, posisi di dalam kalimat ini sebagai subjek, ya, atau kita tulis sebagai huruf S. Kemudian menanak itu adalah predikat atau kata kerja, kita tulis sebagai huruf P, dan nasi adalah objek langsung. Kita tulis dengan huruf O. Jadi, subjek dia adalah kasus nominatif. Predikat dia tidak punya kasus. Kenapa predikat tidak punya kasus? Karena dia kata kerja. Jadi hanya kata benda saja yang memiliki kasus. Kemudian objek langsung dia adalah berkasus akusatif. Ya, jadi ini nominatif dan ini akusatif. Jadi objek langsung di sini berkasus akusatif. Nah, seperti itulah penggunaan dari kasus-kasus di dalam kata benda, di dalam sebuah kalimat. Ya, kasus-kasus kata benda di dalam sebuah kalimat. Dan nanti tinggal kita sesuaikan saja apakah nanti perlu ditambahkan genetif, ya, ataukah perlu ditambahkan datif dan vokatif. Ya, itu boleh-boleh saja ya. Atau misalnya kita tambahkan ini saudara-saudara. Ya, ini saya pakai seruan ya. Saudara, saudara, dipakai tanda seru. Nah, berarti saudara-saudara di sini dia berkasus apa? Vokatif. Kenapa kok dia berkasus vokatif? Karena ada nuansa seruan. Ya, berseru. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui ada jumlah, ada gender, dan ada kasus, kata benda juga memiliki morfologi. Yaitu bentuk kata benda. Nah, dari bentuk kata benda ada beberapa unsur ya. Dari segi morfologinya ada beberapa unsur. Nah, sekarang kita akan belajar morfologi dari kata benda. Ini morfologi kata benda. Kita menggunakan kata benda yang deklensi 2, penggolongan 2, yaitu deklensi maskulin dan neuter. Maka di sini saya menggunakan contoh kata firman. Firman atau kata atau perkataan. Yang dalam bahasa Yunaninya disebut logos. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani, penulisan firman di sini bisa dalam
dua cara. Yang pertama, penulisan firman dengan menuliskan logos gitu. Ini saja. Ya. Tetapi ada juga penulisan yang kedua, yaitu dengan menambahkan ho, ho logos gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa inilah cara menulis sebuah kata benda di dalam bahasa Yunani. Dan dari sini kita langsung bisa mengidentifikasi bahwa ada beberapa unsur secara morfologi yang membentuk sebuah kata benda. Jadi kalau di sini saya menuliskannya seperti ini, ho, ya, saya pisah-pisah supaya kita bisa belajar unsur-unsurnya. Ya, log dan os. Kalau dari sini kita bisa melihat ada 3 unsur yang membentuk ya. Ho, log, dan os. Untuk ho, ini disebut dengan artikel. Ya, unsur ho ini adalah disebut artikel atau kata sandang. Jadi kalau nanti saya menyebut-nyebutkan istilah ini, kalian langsung mengingat bahwa yang dimaksudkan adalah yang di bagian depan kata benda. Sedangkan log ini adalah kata dasar dari kata benda. Ya. Dan os itu adalah akhiran kata benda. Nah, dari sini kita melihat bahwa ada 3 unsur yang secara morfologi membentuk sebuah kata benda. Yang pertama ada artikel, kemudian ada kata dasar dari kata benda, dan kemudian ada akhiran dari kata benda. Nah, berkaitan dengan unsur-unsur ini, maka kita akan melihat bahwa dari unsur-unsur ini, setiap kasus itu memiliki ciri tersendiri. Jadi sekarang kita mulai dengan kasus nominatif. Kasus nominatif ini adalah kasus di mana posisi dari kata bendanya sebagai subjek kalimat. Nah, dalam nominatif maka dia akan tertulis seperti yang saya contohkan, ho logos. Ini untuk nominatif. Atau saya pindahkan ke sini aja ya, supaya nanti. Nah, berdasarkan unsur-unsur pembentuk kata benda, maka kita melihat ada beberapa bentuk morfologi kata benda berdasarkan kasusnya. Yang pertama, kasus nominatif. Nah, di sini kita melihat bahwa seperti tadi, di dalam kata benda itu ada beberapa unsur yang membentuk secara umum, yaitu unsur jumlah. Maka di sini kita mulai dari jumlah yang tunggal. Kemudian ada unsur kasus, ini kasusnya adalah nominatif.
dan nanti ada gender di bagian belakang. Nah, untuk kasus nominatif jumlahnya tunggal, maka terbentuklah kata benda ho logos. Nah, os di sini dia merupakan ciri kata benda berkelamin maskulin. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu genetif. Dia ada artikel khusus genetif, artikel yang mencirikan genetif, yaitu artikel to, ya, atau kata sandang tu, lo, gu. Kemudian kasus yang ketiga, yaitu kasus datif. Kasus datif memiliki ciri di dalam artikelnya yaitu to. Ya. Logo. Kemudian yang keempat yaitu kasus akusatif. Ya. Kasus akusatif dia menggunakan artikel ton, logon. Nah, kalau kita melihat dalam bentuk morfologi ini, sebenarnya dia sudah tercatat di dalam materi perkuliahan. Jadi saudara langsung bisa lihat di dalam materi perkuliahan. Nah, ini saya akan tunjukkan. Dan di sini ada 3 tabel contoh kata benda, yaitu contoh kata benda maskulin, contoh kata benda feminin, dan contoh kata benda neuter. Untuk yang maskulin menggunakan contoh kata logos, yang feminin menggunakan contoh kata thalassa, dan yang neuter menggunakan contoh kata ergon. Jadi logos artinya firman, thalassa itu artinya laut atau danau, kemudian ergon itu artinya pekerjaan. Nah, kalau kita lihat bentuk nominatifnya, ada hologos, genetifnya tu logo, datifnya to logo, dan akusatifnya ton logon. Sedangkan vokatifnya bisa menggunakan artikel, bisa tidak. Jadi kalau ada tanda kurung, itu berarti boleh menggunakan atau boleh tidak. O, loge. Ya, jadi seperti ini tulisannya vokatif. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada artikel dan ada kata dasar, lalu ada akhiran. Kalau kita melihat seperti yang tadi saya sampaikan, ini vokatif saya tambahkan di sini. Nah, vokatif ini karena jarang muncul di dalam bahasa Yunani, sehingga vokatif ini tidak terlalu menjadi tekanan di dalam pembelajaran, tetapi hanya untuk dikenal gitu ya. Maksudnya kita perlu mengenal juga bahwa ada kasus vokatif, tetapi di dalam bahasa Yunani dia tidak terlalu penting dalam tata bahasanya, dan juga di dalam eksegese juga tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan. Tapi tetap perlu untuk kita ketahui. Nah, di sini dia menggunakan tanda kurung di artikelnya o, kemudian loge.
Kalau kita lihat di sini, ada artikel, ada kata dasar kata benda, ada akhiran. Dan kalau saya mau menuliskan dalam bentuk yang agak sedikit berbeda supaya kita mudah untuk paham. Jadi misalnya saya buat begini, ho, ini artikel untuk nominatif, tu, ini artikel untuk genetif, datifnya, to, kemudian ton, dan o. Ini semua artikel. Ho artikel untuk nominatif, tu artikel untuk genetif, to artikel untuk datif, ton artikel untuk akusatif, dan o artikel untuk vokatif. Jadi tinggal sekarang kita masukkan saja, ya ini saya kasih tanda tambah. Masukkan di situ kata dasar dari kata bendanya. Ya, log. Ini juga kita pakai kata yang sama supaya jangan membingungkan. Kalau kita pakai contoh kata-kata benda yang berbeda-beda nanti bisa bingung ya. Kita pakai kata benda yang sama. Lalu akhirannya perhatikan di sini akhirannya os. Di sini akhirannya u. Lalu di sini akhirannya o. Di sini akhirannya on. Di sini akhirannya e. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya saja dalam kasus nominatif, ternyata akhiran dari sebuah kata benda itu mirip dengan artikelnya, dengan kata sandangnya. Contoh, untuk nominatif, artikel atau kata sandangnya adalah ho, belakangnya os. Jadi, kalau saya membuat semacam satu ringkasan, maka kalau artikelnya ho, akhirannya os. Kalau artikelnya tu, akhirannya u. Ya, di sini kan ada kesamaan ya. U. Kemudian kalau artikelnya to, ya, akhirannya o. Kalau artikelnya atau kata sandangnya ton, akhirannya on. Nah, agak sedikit berbeda untuk vokatif, ya. Artikelnya o, tetapi akhirannya e. Nah, ini dalam bentuk tunggal. Ini dalam bentuk tunggal. Jadi perhatikan bahwa semua artikel selalu mempunyai kesamaan dengan akhiran. Dan di dalam kata benda, bahasa Yunani, kita boleh menuliskannya dengan menggunakan artikel atau tanpa menggunakan artikel. Jadi misalnya seperti tadi, ya, dengan artikel, maka kita menulisnya ho logos. Tapi kalau tanpa artikel, kita menulisnya logos. Nah, ini untuk bentuk tunggalnya. Mari kita lihat bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya adalah seperti ini. Yang kita perhatikan maskulin dulu ya. Yang kita perhatikan maskulin, karena yang kita pelajari adalah maskulin dan neuter. Feminin nanti belakangan ya. Karena feminin ini deklensi 1. Yang deklensi 2 itu maskulin dan neuter. Nah, coba perhatikan bentuk jamaknya.
Untuk kasus nominatif jamak, hoi logoi. Genetifnya tun logun. Datifnya tois logois. Akusatifnya tus logus. Vokatifnya logoi atau o logoi. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat bahwa nominatif itu artikelnya hoi, genetif artikelnya tun, datif artikelnya tois, akusatif artikelnya tus, dan vokatif artikelnya o. Ya. Dan perhatikan setiap artikel dia selalu berpasangan dengan akhiran, dan akhiran itu memiliki kemiripan dengan artikelnya. Misalnya nominatif hoi akhirannya oi. Artikel tun atau kata sandang tun ya berakhiran un. Kata sandang tois atau artikel tois memiliki akhiran ois. Dan artikel kata sandang tus memiliki akhiran us. Dan untuk vokatif akhirannya oi. Ya. Agak sedikit berbeda ya. Kalau vokatif kita perhatikan kata sandang vokatif o ya, tetapi akhirannya oi. Begitu juga dengan contoh dari neuter, ta erga, tun ergun, tois ergus, orgoi, ergois, ta erga. Ya, itu untuk bentuk jamaknya. Bentuk tunggalnya to ergon, tu ergu, to ergo, to ergon, o ergon. Ya, jadi di sini kita bisa tulis seperti ini. Ini kita tulis sekarang jumlahnya jamak. Nah, yang tadi jumlahnya tunggal ya. Yang tadi jumlahnya tunggal. Sekarang jumlahnya jamak. Untuk jumlah jamak, perhatikan nominatif jumlah jamak artikelnya hoi. Ya. Kemudian log tambah akhiran oi. Menjadi oi logoi. Kemudian untuk kasus genetif tun. Ya. Kata dasarnya log tambah akhiran un menjadi tun logun. Kemudian untuk datif tois log tambah akhiran ois menjadi tois logois. Kemudian yang berikutnya adalah akusatif. Dia punya artikel tus. Log, masukkan kata dasarnya dari kata benda, ditambah akhirannya us. Jadi, tus logus. Nah, itu berarti bahwa artikel atau kata sandang hoi
dia berpasangan dengan akhiran oi. Ya. Artikel kata sandang tun, dia berpasangan dengan akhiran un. Artikel toys, dia berpasangan dengan ois. Ya, artikel tus, dia berpasangan dengan akhiran us. Tambah satu lagi ya, ini ya. Vokatif. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau vokatif berarti o, log, oi. Menjadi o, logoi. Nah, ini adalah gendernya maskulin. Kalau gendernya neuter, karena di dalam deklensi 2 itu ada neuter juga, maka kita langsung memberikan contoh neuternya ya. Berkelamin neuter. Jadi jumlah tunggal, kasus mulai dari yang pertama nominatif, ya, itu menggunakan kata sandang artikel to, ya. Kemudian ergon, ya. Itu berarti bahwa artikel to dia memiliki akhiran on, ya. Kemudian di sini to, ergu, ya. Nah, itu berarti to berakhiran dengan berpasangan dengan akhiran u. Kemudian to, ergo, itu berarti artikel to berpasangan dengan akhiran o. Dan kemudian to lagi, ergon, itu berarti bahwa dia berpasangan, artikel to, dia berpasangan dengan akhiran on. Nah, kalau kita perhatikan dari diktatnya, jadi kalau dari diktatnya nominatif to ergon, genetifnya, genetif tunggal neuter to ergo, datifnya to ergo, akusatifnya to ergon, vokatifnya o ergon. Nah, jadi di sini kita lihat cara penulisan seperti ini menunjukkan bahwa kata benda tersebut berkelamin neuter. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan bentuk neuter ini. Kalau kita perhatikan dalam bentuk neuter, ada beberapa yang mirip-mirip ya. Ini nominatif, kemudian yang kedua itu bentuk genetif, yang ketiga bentuk datif, yang keempat bentuk akusatif. Bentuk nominatif dan akusatif, ini saya kasih garis seperti ini supaya memudahkan kita memahami.
Nah, kalau kita lihat bentuk nominatif dan akusatif, cara menulisnya sama ya. To ergon ya, dari artikel to dan akhiran on. Akusatif juga sama, to ergon ya, dari artikel to dan akhiran on. Nah, ini berarti kan untuk nominatif dan akusatif dia memiliki kesamaan penulisan. Ya, jadi nominatif ditulis sama dengan akusatif, yaitu dengan artikel to dan akhiran on. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa membedakan sebuah kata itu adalah nominatif atau sebuah kata itu adalah akusatif kalau bentuknya sama? Kan gitu. Kalau misalnya kata to ergon ini ada di dalam sebuah kalimat, kita kan bingung. Kalimat ini dia mempunyai kata benda to ergon. Nah, sekarang masalahnya, to ergon ini dia sebagai apa? Kalau dia sebagai nominatif, kalau dia sebagai subjek, berarti dia kasusnya nominatif, subjek kalimat. Kalau dia sebagai objek kalimat, berarti dia berkasus akusatif. Nah, tetapi sekarang kalimat kata ini ada di dalam kalimat, kan kita nggak tahu kata ini itu sebenarnya nominatif atau akusatif. Kalau ditulis dengan tulisannya memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, bagaimana caranya kita membedakan? Bentar. Nah, yang pertama adalah melihat dari konteks kalimat. Dari konteks kalimat, kita bisa tahu apakah sebuah kata benda dia menjadi subjek atau dia menjadi objek. Misalnya, saya ini menggunakan kalimat gini ya. Saya mempunyai pekerjaan. Nah, kalau kita lihat di dalam dari bahasa Indonesia, kita bisa lihat ada perbedaan. Oh, saya subjek, mempunyai predikat. Pekerjaan itu objek. Nah, itu berarti bahwa kalau saya membuat ini dalam bentuk kasus, berarti saya di sini adalah nominatif, kemudian mempunyai pekerjaan itu adalah akusatif. Tetapi kalau di sini dalam bentuk bahasa Yunani, maka akan menjadi sedikit berbeda. Ya. Nah, untuk melihat perbedaannya, nanti kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya setelah kita istirahat. Dan ini kita istirahat dulu kurang lebih 15 menit. Nanti saudara kumpul setelah 15 menit untuk kita lanjutkan dengan pembahasan kita. Perbedaan antara kata benda dengan kelamin maskulin dan
kata benda dengan kelamin neuter. Ya, oke, sampai di sini dulu. Silakan istirahat.